Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan Black Kousoku part kedua. Dan bagi yang belum menonton part pertama, silahkan nonton dulu oke? Biar paham ceritanya ya. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di part 2 ini akan melanjutkan lomba lari antara Toshiro and the Gang melawan Sora. Toshiro and the Gang sendiri, mereka beranggotakan siswa-siswa yang aktif dalam klub olahraga. Sedangkan Sora sendiri dia sangat jarang olahraga. Meskipun begitu, Sora bisa mengimbangi mereka, ya walaupun nafasnya ngos-ngosan. Akan tetapi di tengah perlombaan, Toshiro curang dengan mendorong Sora hingga terjatuh dan kakinya terluka. Sora pun sudah tidak sanggup lari dan hanya bisa jalan kaki. Di tengah jalan, Sora bertemu dengan Namura yang kakinya terluka. Luka di kakinya itu disebabkan karena dia ke sekolah berjalan kaki, padahal jaraknya sangat jauh. Di sini Sora bisa menang jika dia mendahului Namura, karena syarat bagi Sora menang adalah sampai finish lebih dulu dari salah satu anggota Toshiro and the Gang. Namun, di sini Sora lebih memilih untuk berjalan bersama Namura sampai finish secara bersamaan. Karena dengan begitu, Namura tidak jadi kalah dan tidak kena hukuman dari Toshiro. Ya, meskipun pada akhirnya di perlombaan ini tidak ada pemenangnya dan dinyatakan imbang. Malamnya, Sora membuka website yang berisikan 5 orang yang menandatangani petisi perubahan peraturan sekolah. Di website itu, salah satu anggota mengusulkan untuk besok berangkat sekolah naik sepeda. Namun besoknya cuma Sora saja yang berani membawa sepeda. Akibat hal itu, Sora kena hukuman lagi dari Pak Teshirogi. Saat Sora parkir sepeda di belakang sekolah, ternyata ada satu orang lagi yang membawa sepeda. Dan sepeda itu ternyata milik Namura. Jadi bisa disimpulkan bahwa Namura juga ikut menandatangani petisi perubahan peraturan sekolah. Dan keesokan harinya, cerita beralih ke Machida. Cerita ini akan menunjukkan bagaimana Machida bisa dekat dengan para pekerja dari negeri asing yang jago nyanyi nge-rap. Awalnya, salah satu orang asing itu mengintip ke rumahnya karena mencium bau masakan ibu Machida yang sama seperti kampung halamannya. Machida pun mempersilahkannya masuk dan mereka pun makan bersama sambil nyanyi nge-rap. Sejak saat itu, Machida merasa nyaman dengan mereka dan dia sering main ke pabrik tempat mereka bekerja. Lalu besok harinya, kita diperkenalkan dengan seorang siswa yang sering dibully. Dia bernama Azuma. Tsuya pun menolongnya dari pembulian dan Tsuya mendengarkan musik yang disukai oleh Azuma. Ternyata musik itu adalah lagu rap dan dia mengajak Azuma pergi ke pabrik tempat teman-teman Machida bekerja. Azuma ini orang yang selalu gagap kalau ngomong dan hal itu karena dia selalu grogi. Tapi setelah dia bertemu dengan para pekerja ini, Azuma pun bisa mengatasi gagapnya, yaitu dengan berbicara dengan menggunakan sebuah nada. Di suatu hari, saat Sora dan Machida nongkrong di pabrik, para pekerja itu mendapat masalah, yaitu bos mereka datang sambil marah-marah karena mereka bekerja dengan sangat lambat. Para orang asing pun protes dengan bilang kalau mereka bekerja seperti ini karena digaji di bawah UMR. Dan mereka pun merasa tidak dimanusiakan, padahal mereka merantau agar dapat kehidupan yang lebih layak. Namun bos itu tidak peduli dan malah memukul salah satu orang asing. Akibat hal itu, para pekerja asing pun mogok kerja. Di sini Tsuya dan Sora membantu dengan mengerjakan pekerjaan mereka selagi mereka mogok kerja. Bisa dibilang, Sora memiliki hati yang baik.
Sedangkan Machida, dia membantu dan membuatkan spanduk demo agar hak mereka sebagai pekerja bisa terpenuhi. Akhirnya demo pun dimulai, dan seperti biasa, mereka menyampaikan pendapatnya dengan sebuah lagu rap. Secara kebetulan, ada yang mengunggah video demo mereka ke sosial media sehingga menjadi viral dan hak mereka untuk mendapatkan gaji UMR akhirnya terpenuhi. Melihat itu, Sora pun punya ide dan dia meminta Azuma untuk mengajarinya membuat lirik lagu rap untuk menyampaikan pendapat. Namun sayangnya, Sora malah ketakutan saat demo di depan Pate Shirogi. Karena rencana demo untuk merubah aturan sekolah gagal, Sora dan Chuya pun memiliki ide untuk mencari tahu kelemahan para guru agar bisa digunakan untuk merubah peraturan. Mereka mengikuti guru seharian untuk mencari tahu kelemahannya. Sora mengikuti Pak Kepala Sekolah, sedangkan Chuya, dia mengikuti Buta Mogami yang merupakan guru bahasa Jepang. Karena kebetulan juga, Chuya akan mendapat pelajaran tambahan dari Buta Mogami karena nilai bahasa Jepangnya sangat jelek. Dari hasil Sora mengikuti Pak Kepala Sekolah, dia tidak mendapatkan apapun, dan yang ia hanya dapatkan bahwa Pak Kepala Sekolah yang sering memfoto para murid untuk ditunjukkan saat inspeksi sekolah. Inspeksi sekolah sendiri adalah kunjungan murid SMP dan walinya ke SMA. Dan Pak Kepala Sekolah ingin menunjukkan gambar-gambar yang menarik dari fotonya agar para murid SMP tersebut meneruskan SMA di sekolahnya. Sedangkan di sisi Chuya, dia bertanya kepada Buta Mogami, kenapa Pak Kepala Sekolah sangat ketat terhadap peraturan sekolah. Sementara itu, Sora yang menyamar sebagai siswa dari sekolah lain, dia menghampiri Pak Kepala Sekolah dan bertanya apa tujuan peraturan ketat di sekolahan. Pak Kepala pun menjawab bahwa tujuan tersebut adalah demi mengembangkan disiplin para murid dan menjaga para murid agar tetap hidup selama belajar 3 tahun di sekolah. Mendengar jawaban itu, Sora sedikit terkejut. Oh ya, di sini Pak Kepala tidak tahu kalau Sora adalah salah satu murid dari sekolahnya. Ya, hal itu karena murid di SMA-nya sangat banyak. Kembali ke Chuya dan Buta Mogami. Di sana Buta Mogami beritahu bahwa 10 tahun yang lalu pernah terjadi hubungan asmara antara seorang siswi dan seorang guru. Awalnya guru tersebut sangat dihormati karena dia selalu mendukung hak murid dengan melarang sekolah memberikan peraturan sekolah yang tidak wajar agar para murid tidak tertekan. Waktu itu, dia membela seorang murid yang punya rambut coklat sejak lahir. Memang dia bisa bersekolah dengan tidak perlu mengecat rambutnya menjadi hitam. Namun karena warna rambutnya yang berbeda, dia selalu dibully oleh siswa lain. Dan siswa itu semakin dibully karena pembelanya yaitu guru tadi ketahuan memiliki hubungan asmara dengan muridnya. Guru tersebut menjadi tidak dihormati lagi. Dan siswa berambut coklat semakin banyak mendapat bulian dari teman-temannya. Hingga suatu hari siswa tersebut memutuskan untuk bundir dengan melompat dari jembatan di depan guru yang membelanya. Saat itu gurunya langsung terjun dan menolong. Waktu itu, muridnya berhasil selamat, namun naas, guru tersebut harus meninggal dunia. Semenjak kejadian itu, Pak Kepala Sekolah menjadi sangat ketat terhadap peraturan sekolah. Dia tidak masalah dibenci, asalkan muridnya dapat tetap hidup selama belajar 3 tahun di sekolahnya. Singkat cerita, setelah memberi pelajaran tambahan kepada Chuya, Buta Mogami pergi ke jembatan dan ada Pak Kepala Sekolah di sana. Di sini terungkap fakta bahwa siswa yang memiliki hubungan asmara dengan guru 10 tahun yang lalu adalah Buta Mogami. Pak Kepala dan Buta Mogami bertemu di sana untuk memberi penghormatan kepada guru yang meninggal 10 tahun yang lalu. Di sana Buta Mogami mengatakan kepada Pak Kepala Sekolah akan meneruskan perjuangan guru tersebut untuk mendukung para murid yang ingin merubah peraturan yang tidak wajar. Dan di sini Sora mulai paham kenapa Pak Kepala Sekolah sangat ketat terhadap peraturan sekolah. Namun dia juga merasa bahwa guru BK di sekolahnya kurang bisa memberikan dan menyampaikan peraturan tersebut dengan baik kepada murid-murid. Terbukti dengan Pak Shirogi yang menyuruh para murid agar besok tidak ada yang boleh absen meskipun ada yang sakit. Bahkan dia menyuruh jika orang tuanya ada yang meninggal, para murid juga tidak boleh absen dan harus masuk ke sekolah karena besok adalah hari inspeksi sekolah.
Menurut Pak Tessirogi, bangku kosong saat kunjungan siswa SMP dan wali murid adalah hal yang memalukan bagi sekolah. Setelah itu, dalam sebuah website 5 orang, Sora pun punya ide untuk besok tidak masuk sekolah saja. Sora pun mengajak mereka untuk membolos di pantai. Singkat cerita, besoknya akhirnya kita mengetahui siapa saja yang menandatangani petisi perubahan peraturan sekolah. Mereka adalah Sora, Cuya, Kirari, Namura, dan Machida. Namura memberitahu bahwa dialah yang membuat website dan menyelipkan alamat website tersebut ke dalam tas mereka saat jam istirahat sekolah. Sedangkan di sekolah, inspeksi sekolah sudah dimulai dengan dihadiri oleh para murid SMP dan walinya. Dan di sini Pak Tessirogi ditunjuk sebagai orang yang mempresentasikan kelebihan-kelebihan sekolah SMA-nya di depan para murid SMP yang datang. Sementara itu, Sora dan teman-temannya akan berfoto bersama dan mengirimkannya ke akun sosial media sekolah bahwa mereka bolos sekolah sebagai bentuk ingin merubah peraturan sekolah yang memberatkan muridnya. Buta Mogami yang sebagai admin sosial media sekolah, dia menyetujui postingan itu. Dan Pak Tessirogi yang sedang presentasi, dia dibuat kaget dengan postingan Sora dan teman-temannya. Pak Tessirogi pun sangat panik dan malah menjelek-jelekan Sora dan yang lain di depan murid SMP bahwa mereka adalah sampah masyarakat. Mendengar itu, Buta Mogami tidak terima dan dia membela Sora bahwa mereka hanya ingin menyampaikan pendapat soal peraturan sekolah yang selalu tidak ditanggapi oleh guru BK. Buta Mogami pun menyuruh murid SMP di sana untuk memilih sekolah mereka tanpa paksaan agar masa SMA mereka bisa belajar dengan menyenangkan. Setelah kejadian itu, peraturan sekolah pun mulai berubah. Ya meskipun ketat, tetapi tidak memberatkan murid seperti sebelumnya. Namura bisa ke sekolah naik sepeda dan Machida bisa berangkat ke sekolah tanpa harus mengecat hitam rambutnya. Dengan ini misi Sora pun berhasil dan film pun berakhir.